Hai bro, kali ini saya akan membahas mengenai iPod Touch generasi kelima, alat pemutar musik portable dari Apple. iPod Touch ini sudah saya punya cukup lama, jarang dipakai juga. Kebanyakan ditaruh di lemari saja. Bagaimana untuk pemakaiannya di tahun 2023 ini? Pertama-tama kita lihat boxnya, terbuat dari akrilik bening. Jadi, iPod Touch di dalamnya langsung terlihat. Di bagian bawah terlihat tulisan model A1421 yang menunjukkan bahwa ini adalah iPod Touch generasi kelima. Di bagian belakang ada tulisan 32 GB yang menunjukkan kapasitasnya. Di dalam iPod Touch yang saya punya ini hanya ada unit dan kertas-kertas buku panduan saja. Untuk aksesoris lainnya tidak ada. Kita cek unitnya. Di bagian depan atas, kita lihat ada kamera depan berukuran 1,2 megapiksel, lalu ada LCD berukuran 4 inch, dan tombol home. Untuk bagian atas ada tombol power, di bagian kiri ada tombol volume, di sebelah kanan kosong. Untuk bagian bawah ada lubang jack 3,5 mm, port lighting, dan lubang speaker. Untuk bagian belakang ada kamera 5 megapiksel, lubang mic, lampu flash, garis antena, lalu di bagian tengah ada logo Apple dan tulisan iPod. Di bagian bawahnya ada tulisan kecil bla bla bla. Lalu lingkaran silver di bagian bawah kiri ini fungsinya untuk memasang gantungan. Mari kita nyalakan, semoga bisa nyala. Waduh, kok nggak nyala? Bentar-bentar. Baterainya habis ternyata, lupa ngecas sebelum dimasukkan lemari. Dicas dulu. Oke, sudah penuh nih baterainya, kita lanjutkan. Dan inilah tampilan awal iPod Touch generasi kelima yang saya punya. Apple iPod Touch generasi kelima ini diluncurkan Apple pada tahun 2012, jadi sudah berumur hampir 11 tahun. iPod Touch waktu lalu dipasarkan dengan beberapa pilihan warna yang menarik. Yang saya punya ini berwarna biru. Kita cek setting tentang perangkat. Terlihat kapasitas tersedia 26,6 GB dari 27,5 GB. iOS version 9.3.5. Model MD717 ID-A. ID-A menunjukkan bahwa iPod Touch 5 ini adalah unit garansi resmi Indonesia. iPod Touch sejatinya adalah alat pemutar musik yang disertai layar dan sistem operasi iOS. Lebih mirip iPhone yang dipangkas fungsi selulernya. Untuk spesifikasinya, iPod Touch generasi kelima adalah sebagai berikut. Layar LCD berukuran 4 inch dengan resolusi 1136 x 640 piksel dengan kerapatan 326 ppi. Menggunakan prosesor A5. Kamera belakang 5 megapiksel, kamera depan 1,2 megapiksel. Dengan baterai 1030 mAh. iPod Touch generasi kelima ini juga memiliki ukuran yang ringkas dan ringan, dengan berat di bawah 90 gram. Jadi enak untuk dipegang atau gampang untuk dimasukkan ke dalam tas ataupun kantong celana. Untuk memasukkan lagu ke iPod, kita bisa menggunakan iTunes atau TriYutul. Coba kita masukkan beberapa lagu atau video. Selain untuk memutar musik, iPod Touch ini juga memiliki kamera. Dan inilah contoh hasil kamera dari iPod Touch ini. Inilah hasil perekaman video dari iPod Touch generasi kelima. iPod Touch generasi kelima ini mentok di iOS 9.3.5. Jadi, model toggle bar masih yang lama seperti ini. Di sini, kita akan melihat beberapa shortcut ke beberapa setting dan aplikasi.
Aplikasi-aplikasi bawaan masih bisa berjalan dengan cukup baik di iPod Touch ini. Karena menggunakan operating system iOS, jadi kita bisa menginstal aplikasi-aplikasi di iPod Touch ini. Kita masih bisa menginstal aplikasi-aplikasi yang masih support di iPod ini melalui App Store. Mari kita coba install beberapa aplikasi yang masih bisa diinstal di iPod ini. Pertama-tama, kita coba install YouTube. Untuk YouTube, aplikasi di App Store sudah tidak kompatibel. Tetapi, kita tetap bisa memainkan video YouTube via browser Safari-nya. Hai bro, hari ini saya mau unboxing dan membahas smartband dari Huawei, yaitu Huawei Band 7. Bagaimana dengan Instagram, TikTok, ataupun Facebook? Sama seperti YouTube, untuk aplikasi Instagram, TikTok, dan Facebook juga tidak bisa diinstal di iPod ini. Kita tetap bisa mengaksesnya via browser. Tetapi untuk Instagram dan TikTok, mentok hanya sampai di halaman paling depan ini saja. Untuk aplikasi toko online Tokopedia, tidak bisa diinstal di iPod ini. Untuk Shopee bisa diinstal, tetapi dijalankan dia minta update. Percuma saja nih. Sedangkan untuk OLX dan Lazada dapat diinstal dan berjalan dengan normal di iPod ini. Bagaimana untuk main game? Aplikasi-aplikasi game beberapa kita bisa install. Hanya saja untuk aplikasi game kekinian sudah banyak yang tidak bisa diinstal. Saya sudah install beberapa aplikasi game yang masih bisa diinstal. Langsung saja kita gas mainkan. Pertama-tama kita coba Mobile Legends. Hasilnya sampai tulisan Mountain langsung keluar, dicoba beberapa kali pun tetap sama. Untuk AOV bisa masuk sampai tulisan login. Setelah itu minta update. Kita coba klik update, habis itu ya tetap sama saja. Untuk Plants vs Zombie sama seperti Mobile Legends. Keluar terus. Untuk Free Fire bagaimana? Gelap nih. Untuk game klasik Bejeweled tidak bisa dimainkan juga. Dari sekian banyak game yang saya install, yang bisa dimainkan hanya Candy Crush, Temple Run, dan Zuma saja. Kesimpulannya, iPod Touch generasi kelima ini, walaupun menggunakan iOS dan masih bisa menginstal ataupun mendownload aplikasi, tetapi banyak aplikasi yang sudah tidak bisa diinstal ataupun dijalankan di iPod ini. Bagaimana iPod Touch generasi kelima ini menurut teman-teman? Kalau menurut saya, baiknya iPod Touch ini digunakan sesuai kodratnya sebagai pemutar musik portable. Karena suara yang dihasilkan iPod ini masih cukup bagus untuk memutar musik. Karena iPod Touch generasi kelima ini sudah support sampai lossless audio juga. Demikian video pembahasan iPod Touch generasi kelima ini. Jika ada kesalahan atau ada hal yang ingin ditambahkan, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.